Oke ya. Oke, sebentar. Oke ya, materi kita hari ini masih melanjutkan sebelumnya ya, yaitu tentang pengujian bahan ya, atau material testing ya. Nanti ya untuk pengujian bahan ini, kalau nanti kalian sudah ke kampus, kalian akan praktek mata kuliah ini ya tentang pengujian bahan ya, terutama yang destructive test ya. Nanti ada uji tarik, kemudian ada uji kekerasan, nanti ada uji impact dan uji metalografi ya, atau melihat struktur mikro dari logam ya. Oke, kita lanjut ya pengujian bahannya. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang uji tarik ya, atau tensile test. Sekarang kita masuk ke materi uji kekerasan ya, uji kekerasan. Ya. Oke ya. Kita mulai dulu dari kekerasan itu apa gitu ya. Kekerasan itu didefinisikan adalah kemampuan bahan ya atau material untuk menahan deformasi plastis ya. Deformasi plastis itu artinya perubahan bentuk secara plastis. Plastis itu berarti tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Di bedanya elastis sama plastis ya. Kalau plastis itu dia tidak bisa kembali ke bentuk awal ya. Kalau elastis itu bisa kembali ke bentuk semula ya. Contoh perubahan plastis misalkan ya, kalau logam itu mengalami bengkok gitu ya, bengkok dan tidak bisa kembali ke bentuk awal ya. Kalau yang elastis misalkan gerakan pegas ya, gerakan pegas meskipun dia berubah bentuk ketika diberi beban, tetapi dia masih bisa kembali ke bentuk awal, berarti itu adalah elastis ya. Oke, itu. Nah, kemudian ini ya, kekerasan adalah kemampuan bahan untuk menahan deformasi plastis setempat akibat adanya indentasi ya atau tekanan. Kemudian abrasi ya, abrasi itu gesekan atau goresan ya, scratch ya. Sebagai contoh misalkan ketika saya tanya gitu ya, mana yang lebih keras ya, kayu ya, bahan kayu dengan kaca gitu ya. Kaca ya. Nah, mana yang lebih keras itu kalau ditanya ya, kaca ya. Itu kita menjawab pasti lebih keras kaca ya. Kenapa kok kaca lebih keras ya? Karena dia lebih tahan terhadap goresan ya, ataupun gesekan ya, ataupun gesekan ya, gitu ya. Oke, mungkin contoh lain misalkan ya, antara batu dengan air ya, itu pasti lebih keras batunya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nanti ya, antara antara logam dengan kayu katakanlah gitu ya. Logam dengan kayu itu keras mana ya? Ya, pasti lebih keras logam ya. Keras logam ya. Pertanyaannya, bisakah logam yang lunak itu menggores logam yang keras gitu ya? Bisa enggak gitu ya? Bisa enggak logam yang bahan yang lunak menggores ya, atau menggesek logam bahan yang lebih keras ya? Ya, tentu jawabannya adalah tidak bisa kan gitu ya. Ya, tidak bisa. Nah, tapi sekarang ada pertanyaan lagi. Kenapa kok kalau Anda misalkan ya, bisa nggak air menggesek batu gitu? Ya, pertanyaannya gitu kan ya. Air tentu lebih lunak dibanding batu ya. Tapi kalau Anda lihat ya,
Kita lihat kenapa kok air itu bisa menggores batu gitu ya. Kenapa itu? Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Ya. Apakah yang bisa menggesek itu airnya atau yang lain? Ya, gitu ya. Nah, secara teknis tentu tidak bisa ya. Anda mau menggesek atau menggores batu dengan air nggak akan mampu ya, nggak akan bisa, bahkan sampai puluhan tahun atau ratusan tahun gitu ya, batu nggak akan kegores ya, nggak akan kegores dengan air ya. Tapi nyatanya kok itu bisa bahkan berlubang gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang mungkin perlu penelitian lanjutan tentang itu ya. Ya. Faktor suhu, suhunya kan tetap dingin ya, terusnya tetap suhu air kan, nggak mungkin suhunya panas ya. Ya, jadi sebenarnya itu bukan karena airnya ya yang bisa mengikis batu itu ya, tapi itu adalah mungkin di air itu airnya tidak benar-benar jernih ya, tidak benar-benar jernih air ya, bukan air murni. Tapi di situ mungkin dia juga membawa material kotoran ya, bisa pasir, bisa batu juga ya. Ya, atau yang lain-lain karena namanya di sungai ya, kan kita nggak tahu. Ya, jadi sebenarnya yang menggesek itu bukan airnya, tapi mungkin yang mengikuti air itu gitu ya. Oke, jadi jangan salah ya, nanti air bisa menggores batu ya, nggak bisa. Ya. Jadi bahan yang lunak tidak bisa menggores bahan yang lebih keras ya. Oke. Oke, gitu ya. Itu definisi kekerasan ya. Jadi kemampuan bahan untuk menahan deformasi plastis ya, perubahan bentuk secara permanen ya, akibat adanya tekanan, abrasi atau goresan. Oke, kemudian apa sih kok material itu harus diuji kekerasan itu ya? Ya, jadi tujuan utama dari pengujian kekerasan adalah mengukur kemampuan logam dalam menahan tekanan ya, atau indentasi atau abrasi atau goresan ya, yang dapat menunjukkan ketahanannya terhadap keausan dan abrasi ya. Jadi ini sebenarnya pengujian ini untuk menentukan material mana yang paling tepat, misalkan dicari bahan yang tahan aus. Aus itu apa? Ada yang tahu bahan itu mengalami keausan gitu ya. Apa artinya aus? Ya. Aus itu artinya pengikisan atau berkurangnya bahan akibat gesekan gitu ya. Jadi ketika katakanlah bahan yang mudah aus, bahan yang aus itu berarti bahan itu mengalami gesekan ya. Gesekan dengan apa ya? Bisa dengan komponen lain ya, bisa dengan bahan lain. Contohnya ya, misalkan roda gigi atau sproket ya. Sproket, tahu nggak sproket? Ya, sproket itu komponen yang dipasang dengan rantai ya. Anda tahu rantai ya? Rantai itu pasangannya adalah sproket ya, bukan gear ya. Jadi mungkin ya pada motor itu di roda belakang itu ya, itu bukan gear ya, bukan roda gigi, tapi itu namanya sproket ya. Ya, kalau roda gigi itu biasanya dia pasangannya juga roda gigi. Jadi misalkan untuk gearbox di dalam mesin ya, di dalam mesin. Ya. Oke, ya sproket itu dia akan mengalami keausan karena dia bergesekan dengan rantainya. Ya, jadi setiap katakanlah 30.000 kilometer sproket itu harus diganti ya kalau Anda punya sepeda motor ya di rumah itu. Ya, karena dia sudah aus. Ya, artinya kenapa kok bisa aus? Karena dia bergesekan dengan rantainya. Ya. Jadi supaya sproket itu tahan terhadap aus itu harus keras gitu ya. Harus jadi dicari bahan yang keras. Ya, ya makanya itu tahan aus ya. Pisau sama juga ya, pisau dapur katakanlah ya. Pisau dapur itu supaya dia tahan atau awet ketajamannya maka dicari yang
keras ya, yang keras. Ya, gitu ya. Nah, kalau di kampung katakanlah ya, dodos sawit katakanlah ya. Dodos sawit juga itu dicari bahan yang keras. Ya. Ya. Nah, bahan yang keras itu biasanya dia ketas ya. Ketas ya. Ketas itu artinya dia mudah patah, biasanya seperti itu. Oke, itu ya. Jadi tujuan uji kekerasan ya. Jadi untuk menentukan kekerasan suatu bahan ya. Di mana itu kita tidak bisa melihat hanya dengan mata telanjang, oh ini lebih keras dan ini lebih lunak misalkan gitu ya. Tetapi itu memang bisa diprediksi ya. Kalau logam itu kalau suaranya itu lebih nyaring, itu biasanya logamnya lebih keras ya. Suaranya kalau dipukul ya. Kalau dipukul nyaring itu biasanya lebih keras ya biasanya ya. Tapi itu tidak bisa menentukan berapa angkanya, itu nggak tahu ya. Tapi harus diuji kekerasan. Oke, ya. Kemudian jenis-jenis uji kekerasan ya yang umum dipakai untuk logam itu adalah tiga jenis ini ya, tiga jenis ini. Yaitu ada Brinell ya, ada Brinell, kemudian ada Vickers, ada Rockwell ya. Ini yang paling umum dipakai ya dalam pengujian kekerasan ya. Nanti mungkin kita melihat ada jenis-jenis uji kekerasan yang lain, tapi itu khusus ya, khusus artinya hanya untuk aplikasi bahan tertentu ya. Nah, oke ya. Nanti kita bahas satu persatu ya jenis-jenis uji kekerasan ini ya. Yang pertama ya, kita lihat dulu sebelum ke jenis ujinya ya, itu ada yang namanya hardness machine ya. Jadi mesin uji kekerasan ya, mesin uji kekerasan. Ya, jadi Anda lihat di sini ya, mesin ujinya itu yang umum ya, itu ya bentuknya ya kira-kira seperti ini ya. Nanti merek berbeda pun nanti yang mirip-mirip ya bentuknya ya. Oke, di sini ada dial phase ya. Artinya ini penunjuk kekerasannya nanti di sini ya. Penunjuk berapa kekerasannya nanti akan terlihat di dial phase-nya ini. Kemudian ada yang namanya penetrator ya, penetrator atau bisa disebut juga dengan indentor ya. Indentor itu penekan ya. Jadi nanti penetrator atau indentor itu nanti akan ditekankan ke benda uji ya. Oke, kemudian ya di sini ada spesimen Gauss on anvil ya. Jadi ini dudukannya, nanti spesimen diletakkan di atas ini ya. Atas ini. Kemudian di sini ada wheel atau istilahnya roda pemutar ya. Jadi ini untuk menaikkan dan menurunkan dudukannya ini ya, supaya nanti dia bisa menyentuh di penetratornya ya. Kemudian yang di sini itu adalah crank to release major load ya. Jadi pembebanannya. Jadi nanti pembebanan ini dipakai untuk memberi beban ke spesimennya ya lewat indentor ini. Jadi ditekankan gitu ya, ditekankan ke bawah gitu ya. Ini tempelkan dulu nanti ditekankan. Nanti kita lihat ya beberapa video tentang pengujian kekerasan. Oke ya. Jadi nanti ya prinsipnya ya nanti benda uji ya terutama logam ditekan dengan penetrator atau indentor ya penekannya ini ya. Kemudian logam yang lebih lunak akan meninggalkan tapak tekan atau indentasi yang lebih dalam. Artinya nanti ketika kita nguji bahan itu kan kita nanti akan menjumpai logam yang lunak atau logam yang lebih keras gitu ya. Nah, ciri logam yang lunak ya itu nanti biasanya ketika diuji itu akan meninggalkan bekas gitu ya. Bekas yang berupa tapak tekan ya, yang lebih dalam ya. Sama seperti kalau kita berjalan ya. Berjalan kalau di atas tanah liat ya, tanah liat kemudian banyak airnya gitu ya, atau itu istilahnya apa ya, kalau ya tanah liat ya, itu pasti bekas telapak kaki kita atau sepatu itu akan lebih dalam ya dibanding kalau tanahnya itu tanah yang lebih keras ya. Kalau di aspal mungkin dia tidak akan ada tapak tekannya, nggak kelihatan ya, seperti itu ya. Kalau di ladang atau di kebun sawit ya itu pasti nanti akan meninggalkan
tapak tekan ya kalau basah ya becek. Ya, gitu. Oke. Kemudian ya beberapa mesin uji kekerasan ya, mesin harness ya, mesin uji kekerasan bisa bekerja secara otomatis ya. Otomatis itu nanti kadang-kadang langsung kelihatan berapa kekerasannya, tapi ada yang juga harus dihitung ya. Jadi ada yang manual, ada yang otomatis ya. Kemudian dapat dipakai untuk berbagai metode atau jenis pengujian ya kekerasan. Ya, yang tiga tadi ya jenisnya ada Brinell, ada Vickers, ada Rockwell ya. Nah itu mungkin mesinnya hanya satu gitu ya. Bisa mesinnya satu. Kemudian itu bisa dipakai untuk berbagai metode ya. Oke, itu ya. Sekarang kita lihat ya uji kekerasan Brinell ya. Uji kekerasan Brinell. Ya. Jadi di sini pada uji kekerasan Brinell ya, metode Brinell ya. Cara pengujiannya menggunakan penekan ya atau indentor berbentuk bola baja. Ya, bola dari bahan baja, tungsten atau karbida dengan diameter 10 mili, 5 mili atau 1 mm ya. Jadi ini contoh bola baja ini ya. Bola baja. Nanti dia akan dipasangkan di sini ya, dipasangkan di ini ya. Ya, di sini. Nah, nanti bahannya bisa dari baja, tungsten atau karbida ya. Tungsten itu sejenis atau sama dengan wolfram. Ya, wolfram itu dia memang sangat keras ya, tapi dia kertas. Atau dia berupa karbida ya. Karbida itu berarti paduan logam dengan C ya, dengan karbon. Jadi logam yang nanti membentuk struktur karbida itu biasanya dia keras ya. Nanti kita bahas di materi yang lain ya tentang karbida ini. Oke, kemudian pengujian Brinell itu tidak dapat dipakai untuk bahan yang tipis gitu ya, bahan yang tipis. Ya, jadi kalau bahannya tipis, katakanlah plat hanya tebalnya 2 mili ya atau 3 mili. Ya, itu mungkin terlalu tipis kalau diuji menggunakan Brinell ya. Jadi nanti bisa diuji tapi hasilnya mungkin tidak akurat ya, tidak akurat. Ya. Oke. Kemudian bola dapat mengalami deformasi pada bahan uji yang sangat keras ya. Artinya bola itu kalau bola baja ini, tungsten atau karbida, mungkin bisa malah yang mengalami kekalahan gitu ya, karena dia kekerasannya mendekati bahan yang diuji ya, nanti kemudian bolanya malah penyok gitu ya, bolanya malah yang penyok ya. Oke, kemudian ya hasil pengujian berupa tapak tekan pada benda uji ya. Kemudian diukur tapak tekannya untuk menentukan nilai kekerasannya ya. Sebagai contoh ini ya. Jadi ini misalkan bolanya ini ya, bola baja ini bola baja ditekankan ke bahan ujinya ya, benda ujinya yang bawah ini. Ya. Nah, ini ketika ditekan maka ini akan membentuk tapak tekan ya di bahan uji ya, benda uji. Nah, kemudian nanti ini dipindah gitu ya. Nah, tapak tekannya misalkan yang ini gitu ya. Tapak tekan kan pasti berbentuk juga ada bulat gitu ya. Karena ini juga bulannya bulat, maka tapak tekannya juga bulat. Nah, nanti diukur ya secara diagonal atau vertikal dan horizontal ya. Secara vertikal dan horizontal nanti ya ada D1, ada D2. Ya, itu setelah diukur nanti bisa dipakai untuk menentukan kekerasan bahan menggunakan metode Brinell ini ya. Besarnya adalah BHN ya, Brinell Hardness Number ya, BHN itu sama dengan P itu beban. Beban menekan sini kan didorong ini ya, didorong ke bawah gitu ya. Jadi ketika didorong ke bawah ya, jadi ketika didorong ke bawah ya, ini kan dorong ke bawah ya. Pasti dia ada gaya tekannya. Ya, ada gaya tekannya. Ya,
Ya. Ada gaya tekannya berapa gitu ya. Kemudian dibagi pi D besar ya per 2. Jadi D besar itu diameter bulannya. Ya, diameter bulannya. Pi D besar per 2 dikalikan D besar minus akar D besar kuadrat min D kecil kuadrat ya. D kecil itu adalah rata-rata ya, D1 dan D2 ini ya. Ini kan D1, di rata-rata kan berarti D1 tambah D2 kemudian dibagi 2 gitu ya. Jadi rata-ratanya ya. Ini. Sehingga nanti hasilnya adalah kekerasan Fresnel. Ya. Oke, gitu aja ya untuk menentukan kekerasan Fresnel. Kemudian ya ini ada video ya, jadi untuk nggak bisa ini ya. Bentar ya. Nah, oke. Ini ada video cara pengujian kekerasan menggunakan metode Fresnel. Ini mesin ujinya ya. Mesin uji, kemudian ini bola bacanya ya ditekankan dengan beban ya. Ditahan 10 detik. Nah, diangkat, ya ini ada tapak tekannya ya. Nah, ada tapak tekannya, kemudian diukur tapak tekannya ya. Ada D1 yang horizontal, D2 yang vertikal ya. Yang vertikal, kemudian dihitung, nanti akan menghasilkan kekerasan misalkan sebesar 270 Hb ya. Hardness Fresnel ya. Oke, gitu ya. Ini saya kira sudah jelas ya untuk uji Fresnel ya. Nah, selanjutnya kita ke uji kekerasan Vickers ya, uji kekerasan Vickers ya. Oke. Ya, uji kekerasan Vickers ya. Prinsipnya nanti hampir mirip ya. Jadi dia menggunakan penekan atau indentor berbentuk piramida ya, berbentuk piramida dengan alas bujur sangkar ya. Jadi seperti ini ya. Ini piramida ya. Ujungnya ini piramida, alasnya bujur sangkar ya. Alasnya bujur sangkar. Kemudian ya di sini ya karakteristik dari uji Vickers ini memberikan hasil yang cukup akurat gitu ya. Cukup akurat. Ya. Ya, bahkan nanti ada pengujian itu namanya micro Vickers ya. Jadi dia yang di tapak tekannya ini karena kecil maka disebut dengan istilah micro Vickers ya, micro Vickers. Oke, kemudian ya hampir sama caranya nanti ya. Tapak tekan hasil indentasi atau penekanan diukur secara diagonal ya. Nah, ini. Ya, ini kan nanti caranya ya, ini penekannya ya didorong ke bawah. Ya, ini didorong ke bawah. Ini dorong ke bawah ini ya. Nah, kemudian nanti ya ini diangkat gitu ya. Ini menghasilkan tapak tekan ya. Tapak tekan. Ini D gitu ya. Nah, D ini sampelnya ya. D itu nanti bisa dilihat dari atas ya. Ini tapak tekannya ya karena dia berubah piramid ya, segi 4. Berarti nanti kalau dia dari atas ya, tapak tekannya ini itu adalah ini ya. Bentuknya segi 4 ini. Kemudian ukurannya ada D1 dan D2 ya. Nanti di rata-rata. Ya. Oke. Nanti kekerasannya ya bisa diukur menggunakan persamaan ini ya. VHN atau Vickers Hardness Number sama dengan 1,854 kali P ya. Ini beban tekannya atau gaya tekannya dibagi D kuadrat. Ya. D itu adalah rata-rata dari D1 dan D2 ya. Oke. Itu ya, ini untuk yang pengujian Vickers ya. Nah, ini saya perlihatkan juga ya. Halo? Ya. Ya, ini nilai ketentuan ya. Jadi, ini sebenarnya sudah rumus jadi ya. Rumus jadi itu artinya, ini sebenarnya bisa dihitung caranya gitu ya.
cara menentukan angka ini, tapi kita tidak perlu menghitung ulang gitu ya. Kenapa kok ketemu angka ini gitu ya. Jadi ini nilai akhir ya. Jadi ini rumus akhir. Jadi rumus itu kan kadang-kadang bagaimana cara menurunkan rumus yang gitu ya. Kalau matematika itu kan seperti itu. Ya, jadi kok rumus ini bisa seperti ini? Itu dari mana asalnya kan gitu, asal rumus itu ya. Nah, di sini kita tidak menurunkan rumus dari mana gitu ya. Tapi ini kita langsung ambil hasil akhir rumusnya itu seperti ini gitu ya. Ya, meskipun nanti biasanya di mesin ujinya sendiri itu dia biasanya malah langsung menghasilkan angka kekerasan gitu ya. Jadi tidak perlu menghitung menggunakan rumus ini, kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi dari mesin uji karena dia sudah canggih gitu ya, jadi nanti langsung ketemu kekerasannya berapa gitu ya. Kita hanya menghitung ini aja ya, karena ini memang harus dihitung ya, secara dengan menggunakan mikroskop ya ini ya. Jadi tidak bisa menggunakan mata telanjang karena ini sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Jadi mengukurnya menggunakan mikroskop. Ya, ini berapa, kita masuk input ke mesin, nanti otomatis langsung ketemu kekerasannya gitu ya. Oke ya. Nah, ini saya lihatkan juga ya videonya ya. Ya, video untuk uji kekerasan Vickers ya. Aduh, belum ya. Nah, ini yang Vickers ya, hardness test. Sama ya, ini ujungnya berbentuk piramid, ditekankan ya. Nah, ditahan 10 detik sama ya. Kemudian diangkat, nanti diukur setelah itu ya menggunakan mikroskop juga ini. Ya, D1-nya berapa? Ya, D2-nya berapa gitu ya. Vertikal dan horizontal ya, kemudian diukur. Misalkan hasilnya 700 HV10 gitu ya. Ini contoh ya atau metode pengujian Vickers ya. Di lab kita juga punya ya. Di lab juga kita punya. Sorry. Kepencet ya. Halo. Muncul nggak layarnya nih? Halo. Gelap ya? Oke, sebentar. Kepencet tadi. Hilang ya? Oke ya. Ini sudah? Oke ya. Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang kita ke uji kekerasan terakhir ya, itu kekerasan Rockwell ya. Rockwell ini sebenarnya sama ya dengan Vickers ya. Nanti dalam pengujian ini ya memberikan hasil pembacaan secara langsung. Jadi kalau yang Vickers sama yang Brinell tadi kita harus menghitung dulu ya diagonalnya kalau yang Vickers ya D1 dan D2. Kalau bola berarti sama ya D1 dan D2 untuk ukuran vertikal dan horizontal. Nah, kalau Vickers ini biasanya malah setelah kita uji nanti langsung ketemu kekerasannya berapa gitu ya. Jadi tidak perlu mengukur. Ya, jadi memberikan hasil pembacaan secara langsung ya. Kemudian nanti indentor atau penekan terdiri dari dua jenis ya. Ada Rockwell B dan Rockwell C ya. Rockwell B di sini menggunakan indentor berbentuk bola baja ya. Jadi penekannya itu bentuknya bola ya, bola baja. Dipakai untuk bahan yang relatif lunak. Nah, kemudian kalau Rockwell C ini menggunakan indentor kerucut untuk bahan yang lebih keras ya. Jadi contohnya yang ini kerucut itu. Ini punya kerucut. Nah, ini indentornya ini ya. Jadi ini ada indentor, kemudian ada pemegangnya ya. Jadi indentor itu kecil sekali ya, kecil sekali. Ini pemegangnya yang dipasangkan di bagian atas mesin uji kekerasan ya. Ya. Kemudian di sini ya kelebihannya fleksibel, cepat dan mudah dalam aplikasinya ya, karena nanti hasilnya ketemu langsung. Nah ini metodenya ya. Ini misalkan ya, ini saya jelaskan dulu ya di sini.
sebelum kita lihat videonya ya. Jadi ini ya, ini penekannya ya. Contohnya ini adalah bentuknya Rockwell C ya, kerucut. Ya, ujungnya ini lancip ya, kerucut. Kemudian ini pertama kali ditempelkan dulu ya. Ya, ditempelkan dulu ke spesimen. Setelah itu diberi preload ya. Jadi preload atau beban minimal ya, beban kecil di sini. Ya, diberi beban kecil atau preload, nanti dia akan menekan kecil gitu ya. Yang kecil ini di atas ini ya, yang kecil ini. Ya, setelah itu diberi beban yang mayor ya, beban yang lebih besar ya, atau beban utama, main load ini, yang B ini ya. Main load apply. Jadi dikasih beban yang lebih besar, maka dia akan menekan spesimen lebih ke bawah ini ya. Sampai yang paling bawah ini ya. Segitiga yang paling bawah ini. Ya, segitiga yang paling bawah ya. Setelah itu, setelah diberi beban yang besar ya, atau main load ya, atau mayor load, main loadnya atau mayor loadnya kita hilangkan ya, atau dihilangkan bebannya itu ya, sehingga nanti ada efek elastis ini ya, ada efek elastic recovery. Jadi maksudnya apa elastic recovery itu? Jadi ketika kita menekan suatu bahan ya, dia menekan ya sampai jauh ke sini ya. Kemudian ketika bebannya kita hilangkan ya, maka nanti materialnya itu akan istilahnya naik sedikit gitu ya. Jadi dia seperti ada elastisnya ya. Ada sifat elastisnya. Ya, ada sifat elastisnya sehingga nanti dia akan naik ya, ini ya. Jadi nanti akan naik sedikit lagi gitu ya, elastic recovery. Jadi akan kembali naik sedikit gitu ya, karena ada efek elastis ya. Setelah itu nanti di sini akan ada permanent depth indentation ya. Jadi yang permanen itu yang dari sini ke sini ini ya, yang permanen. Ya, nanti itu akan memberikan hasil uji kekerasan Rockwell ya. Nah, sekarang kita lihat sedikit tentang videonya ya. 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 Oke. Ini Rockwell ya. Rockwell hardness test ya, HRC. Nah, ini kerucut bentuknya ya. Preload dulu 10 kg ya. Ditahan 3 detik. Setelah itu diberi beban yang besar ya. 4 detik katakanlah gitu ya. Sebesar 150 kg ya. Kemudian kembali ke preload lagi. Nah, ini ada angka ya. 118 mikrometer gitu ya. Itu adalah kekerasannya. Setelah dihitung, ya, nanti ketemu kekerasannya adalah 41 HRC ya. Oke, ya, jadi itu adalah metode pengujian kekerasan ya. Metode pengujian kekerasan ya. Nah, kemudian kita lihat ya dari ketiga atau metode pengujian kekerasan itu ya. Nanti biasanya akan menunjukkan hubungan ya antara kekerasan dan kekuatan ya. Jadi bahan yang kuat itu biasanya kekerasannya juga lebih tinggi ya. Ya, artinya kekuatan sebanding dengan kekerasan ya. Ya. Kekuatan akan naik dengan naiknya kekerasan ya. Tetapi ini ada perubahan lagi yang lain ya. Artinya nanti ketika semakin kuat dan semakin keras itu keuletan akan turun ya. Akan turun ya keuletannya ya. Nah, ini makanya nanti bahan itu tidak boleh terlalu keras sekali karena nanti dia tidak ulet ya. Tidak ulet itu misalkan ketika terkena hantaman atau beban kejut, kalau terlalu keras itu malah mudah patah ya, gitu ya. Akan mudah patah ya. Contohnya misalkan tadi ya kaca ya. Kaca itu bahannya memang sangat keras.
Tetapi ketika kena pukulan ya atau hantaman, itu dia tidak akan melengkung atau bengkok, tapi dia malah langsung patah ya. Nah itu ya. Makanya dalam bahan-bahan mekanik logam ya itu malah ada beberapa yang menghindari kekerasan yang terlalu tinggi ya, tinggi karena dia tidak ulet ya. Nah, misalkan contoh ya, katakanlah bahan poros ya. Bahan poros itu ya, itu memang dicari yang kuat ya, biar dia tidak mudah bengkok. Ya, tetapi tidak boleh terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, maka dia tidak ulet sehingga ketika dipakai kena beban kejut atau beban impact ya, itu malah patah gitu ya, malah patah ya. Sehingga harus dicari keseimbangan ya antara kekerasan dan atau kekuatan dan keuletan ya. Ya, kalau bahannya terlalu ulet, biasanya dia malah mudah bengkok ya. Contohnya ya karet gitu ya. Karet itu terlalu ulet. Ya, jadi dia malah mudah bengkok, elastis ya. Oke ya, jadi ini hubungan antara kekerasan dan kekuatan ya. Nah, kemudian ya nanti kalau dilihat secara matematis ya, kekerasan bahan dan kekuatan tarik baja itu hubungannya ini gitu ya. Ya, hubungannya ini ya. Jadi ini dalam satuan megapascal, ini PSI. Ya. Ya. Oke, gitu ya. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini contoh ya. Contoh hubungan antara kadar karbon baja ya, kemudian kekerasan dan kekuatan ya. Mungkin dulu di pertemuan sebelum ini ya, pertemuan kedua ya, itu kita sudah bahas tentang baja ya, tentang baja ya, baja karbon, baja paduan dan sebagainya itu. Ya, jadi kalau baja karbon itu semakin tinggi kadar karbon itu dia semakin keras ya. Nih ya, grafik yang pertama ini ya. Jadi kadar karbon dengan kekerasan. Semakin tinggi kadar karbon pada baja. Ini khusus baja ya. Khusus baja aja. Ya, baja karbon, ya semakin tinggi kadar karbon itu dia semakin keras ya. Semakin keras. Sehingga kemarin ada beberapa jenis baja ya, ada baja karbon rendah, baja karbon sedang, ada baja karbon tinggi. Berarti dari ketiga jenis baja itu, mana yang lebih keras? Ya tentu baja karbon tinggi. Karena kadar karbonnya tinggi gitu ya, sehingga dia lebih keras. Ya, tapi kalau untuk baja paduan itu nanti berbeda ya. Kalau baja paduan itu bukan kadar karbon yang berpengaruh lagi ya, tapi ada unsur yang lain. Ya, katakanlah nikel, krom, kemudian ada molybdenum gitu ya, dan sebagainya. Oke ya, ini hubungan antara kekerasan dengan kadar karbon pada baja karbon. Ya. Kemudian di sini ya, grafik yang kedua itu hubungan antara kadar karbon dengan kekuatan tarik ya. Tadi ya. Semakin tinggi kadar karbon, maka kekuatan tarik bahan juga akan meningkat gitu ya. Tetapi ada batasnya. Ya. Ada batasnya itu berarti nanti suatu saat ketika kadar karbonnya terlalu tinggi, maka kekuatannya malah akan turun ya. Ini kan dia akan turun ya. Nah, gitu ya. Sehingga kadar karbon pada baja itu juga harus dibatasi gitu ya, dibatasi. Ya, oke. Kemudian ya, grafik yang ketiga itu adalah hubungan antara kekerasan dengan kekuatan tarik. Ya, kekerasan dengan kekuatan tarik. Semakin keras suatu bahan atau baja katakanlah gitu ya, maka kekuatan tariknya juga akan semakin tinggi. Ya, akan semakin tinggi ya. Oke, jadi nanti kita bisa memperkirakan ya, misalkan oh bahan ini keras, berarti kekuatannya tinggi gitu ya. Nah, oke. Ya, ya kemudian yang terakhir itu adalah hubungan antara kekerasan dengan laju keausan ya.
Jadi semakin keras suatu logam atau baja, maka laju keausannya akan semakin turun ya. Jadi semakin keras itu malah semakin tahan aus. Ya, itu ya. Ini hubungan ya antara kadar karbon, kekerasan dan kekuatan ya untuk bahan baja ya. Oke, itu ya. Ada pertanyaan dulu dari sini? Ya, untuk uji kekerasan ya. Nah, ini saya kira untuk uji kekerasan sudah cukup ya. Tidak terlalu banyak seperti yang uji tarik kemarin ya. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis uji yang lain ya. Ini masih pengujian bahan metode destruktif ya atau merusak ya, dengan metode merusak benda uji atau bahan. Oke ya, ini ada uji impact ya, uji impact atau impact test. Nah, tujuan dari impact test ini adalah untuk mengetahui ketangguhan suatu bahan ya, ketangguhan suatu bahan ya. Nah, ketangguhan itu apa? Ya, ketangguhan ya mungkin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelum ini ya. Nah, ketangguhan itu adalah kemampuan bahan ya, kemampuan bahan untuk menyerap energi dan berdeformasi plastik tanpa menjadi patah ya. Ya, jadi ketangguhan itu gitu ya, kemampuan bahan untuk menyerap energi dan berubah bentuk itu ya secara plastis tanpa menjadi patah ya. Contohnya deformasi plastis itu gampang ya kalau Anda melihat bahan karet gitu ya. Karet itu kita anggap bahan yang tangguh ya, cukup tangguh gitu ya, karena dia mampu menyerap energi ya, Anda tarik ya atau Anda pukul dan sebagainya, dan dia mampu menyerap energi. Setelah itu dia juga berubah bentuk ya. Karet itu kan bisa bengkok atau apa gitu ya, ya tanpa menjadi patah. Nah ini ya, tanpa menjadi patah ya. Biasanya bahan yang ulet itu memiliki ketangguhan yang tinggi ya, termasuk logam. Logam itu ketika dia ulet, maka ketangguhannya juga tinggi ya. Nah, uji impact ini dilakukan untuk mengetahui energi yang dibutuhkan untuk mematahkan benda uji pada kecepatan tinggi ya. Jadi ini istilahnya kayak beban kejut gitu ya, beban kejut ya, beban kejut ya. Jadi misalnya dipukul gitu ya, beban kejut kan dipukul. Oke, bahan itu mempunyai sifat atau karakteristik yang sangat berbeda jika diberi beban kejut bila dibanding dengan beban yang lambat ya, misalkan uji tarik ya. Jadi kalau uji tarik itu bebannya kan ditarik secara perlahan-lahan ya sampai beban maksimal katakanlah gitu ya. Nah, kalau impact itu bebannya langsung besar gitu ya, karena metodenya adalah dipukul. Ya, kalau uji tarik itu kan ditarik secara perlahan-lahan ya, dari beban 0 kemudian meningkat sedikit demi sedikit gitu ya, sampai beban maksimal. Nah, kalau impact itu langsung bebannya tinggi ya. Oke, nanti hasil ujinya yang terjadi pada bahan ya, ketika diberi uji impact ini adalah dia bisa berupa patah ulet atau patah getas ya, dilihat dari hasil patahannya ya. Ketika dipukul nanti dia akan patah. Nah, nanti hasil patahannya ada dua jenis, bisa berupa patah ulet atau patah getas ya. Oke, ini ya sekilas ya tentang uji impact. Nah, ini adalah mesin ujinya ya, mesin uji impactnya ya, yang sebelah kiri ini ya. Ya, ini adalah
istilahnya stand-nya ya. Stand itu frame utamanya, kemudian ini pemukulnya ya, atau palunya. Nah, nanti ini akan dilepas palunya ya. Dilihat dari sebelah ini ya. Ini palunya ya, hammer. Ini akan dilepas, kemudian mukul benda ujinya. Ya, kalau di sini ya ini mesin ujinya, kemudian ini skalanya ya untuk melihat seberapa besar energinya itu ya. Di sini ada skillnya. Kemudian ini adalah hammernya atau pemukulnya ya. Hammernya nanti kemudian nanti akan dilepas itu ya, hammernya dilepas, akan nabrak atau memukul spesimen yang warna merah ini ya, merah kecil tengah ini. Ya, akan nabrak, kemudian dia akan mengayun ke kiri gitu ya. Nah, nanti di sini ya, kalau misalkan di sini tidak ada hambatan yang berupa benda uji tadi, maka kalau ini dilepas dia akan ngayun sama gitu ya tingginya ya. Minimal dia sama ya, mendekati lah gitu ya. Nah, karena dia dihambat oleh benda uji, maka nanti ngayunnya pasti lebih rendah gitu ya. Jadi di sini ada H ketika dia dilepas, kemudian H1 ini efek baliknya gitu ya. Nah, kenapa kok ini lebih rendah? Ya karena energinya itu ditangkap atau diserap oleh benda uji ya, oleh benda ujinya. Ya, tadi kan ketangguhan kan dia kemampuan bahan untuk menyerap energi ya. Nah, semakin ini rendah H aksennya, ini kan H1 ya, ini H aksen. Semakin rendah H aksen, maka otomatis semakin besar energi yang diserap oleh material sampai material itu patah ya, sampai material itu patah. Ya. Oke, itu ya. Ini prinsip pengujian impact ya, pengujian impact. Ya, ini spesimennya yang warna merah ini. Ya. Oke ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ini kita anggap ini adalah palunya ya, kita lepaskan ke sana. Ini benda ujinya di sini ya, akan nabrak. Nah, kalau ini kebalik ya, ini H1, H aksen, ini H gitu ya. Nah, ini hampir sama kayak tadi ya. Nah, nanti misalkan M itu massa bandul ya, massa bandul atau pendulum, kemudian G itu gaya gravitasi. Gravitasi itu ya berarti nanti untuk energi berarti MGH gitu ya. Nah, gaya gravitasi, kemudian H aksen itu adalah tinggi bandul awal ya, sebelum dilepas, sebelum nabrak benda uji di sini. Kemudian H itu adalah tinggi bandul akhir ya. Tinggi bandul akhir ini H. Setelah nabrak dia masih mengayun tapi ketinggiannya sedikit ya H. Nah, oke. Kemudian energi yang diserap berapa gitu ya. Energi yang diserap berapa? Sama dengan MGH aksen minus MGH gitu ya. Karena energi itu ya, kalau energi potensial itu adalah potensial sama dengan MGH itu ya, massa gravitasi kali H ketinggian ya. Nah, ini ya, ini MGH aksen dikurangi MGH. Ini juga ada energi ya. Ada massa, ada G, ada H ketinggian akhir ya. Nah, ini kan ada selisih ya. Berarti nanti selisih energi di sini dan di sini itu diserap oleh benda uji tadi, ya, spesimen uji. Nah, gitu ya. Sehingga energi yang diserap adalah ini M-nya sama ya, ini kita keluarkan ya. Nanti hasil akhirnya adalah M kali G kali L minus cos beta min cos alpha gitu ya. Nah, ini kalau saya gunakan ini MG ya, H aksennya ini sama dengan L min L cos alpha. Kemudian H itu adalah L min L cos beta ya, misalkan ini. Ya, segitiga ya gitu ya. Nah, energi yang diserap adalah MgL kali cos beta min cos alpha. Sehingga nilai impact ya, nilai impactnya adalah sama dengan energi yang diserap dibagi luas penampang bahan uji ya. Nah, luas penampang bahan ujinya yang mana? Nanti kita lihat ya di slide berikutnya ya.
Oke ya, gitu ya. Jadi nilai impact-nya adalah energi yang diserap dibagi luas penampang bahan uji. Semakin tinggi energi yang diserap, berarti nilai impact juga semakin tinggi ya. Jadi tahanan beban kejutnya itu semakin tinggi ya, gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita bicara tentang metode dulu ya. Metode pengujian uji impact itu ada dua jenis ya. Jadi ada CARPI dan IZOT ya. CARPI dan IZOT ya. Kalau CARPI itu posisi benda ujinya seperti ini ya. Horizontal, kemudian posisi takian atau takian ya, itu membelakangi pemukulnya ya, atau palunya. Nah, kalau izot itu spesimennya diklem ya, ditahan secara vertikal gini ya. Kemudian palunya itu di sini gitu ya. Berarti dia ada istilahnya takiannya itu menghadap pemukulnya. Ya, gitu ya. Nah, ini spesimen ujinya itu adalah yang ini ya. Ini contoh. Ya. Ukurannya berapa? Jadi ini standarnya itu penampangnya itu 10 mili ya. Jadi kotak 10 kali 10 ya milimeter. Ya, ini penampangnya ya. Jadi penampang itu yang ini, penampang kecil ini ya, kotak. Kemudian ini panjangnya itu 50 mili sampai 55 mili ya. Kecil ya, hanya sekitar 5 sampai 5,5 cm. Ya. Kemudian ini takiannya ya. Ya, nanti macam-macam, ada takiannya yang kotak gini, ada yang bentuknya V, ada yang setengah lingkaran ya, dan lain-lain ya. Ini standarnya seperti itu. Ya. Oke ya. Kemudian ya, untuk metode izot ya yang dipasang vertikal tadi itu dipukul dengan gaya kurang lebih 167 joule ya. Ya, jadi ini relatif lebih kecil dibanding yang metode CARPI. Ya, ya metode izot ya. Benda uji ditahan pada posisi vertikal ya, ini ya, ditahan pada posisi vertikal. Takiannya atau notch-nya itu menghadap palu pemukul ya. Nah, ini palunya katakanlah dari sini ya, dipukul gini. Nah, ini ya posisinya. Nah, ini spesimen ujinya ya. Jadi ini penampangnya itu hanya 1 cm kali 1 cm. Panjang total itu sekitar 50 sampai 55. Ini ada takian ya, kurang lebih ini dalamnya hanya 2 mili ya. Nah, kecil ya, hanya 2 mili. Oke ya, kemudian untuk metode yang CARPI ya, metode yang CARPI ya, ini biasanya energinya atau posisinya lebih tinggi ya. Posisinya itu lebih tinggi dibanding yang izot ya. Jadi posisi palunya tadi, ngayunya itu lebih tinggi ya. Dengan gaya 300 joule ya. Kemudian benda uji dipasang dengan posisi horizontal ya. Nah, ini. Nah, ini katakanlah pemukulnya ya, pemukulnya. Ini posisi benda uji dipasang horizontal ya, tidur gitu. Notch-nya menghadap ke belakang ya, membelakangi dari pemukul. Nah, ini ya. Nah, itu ya posisinya. Nah, ini contoh penampang ya, atau hasil istilahnya hasil patahannya ya. Hasil patahannya ini. Ya, contohnya seperti ini. Ya, nanti kalian juga akan melakukan praktek ini ya, impact test. Hanya sebentar ya, mungkin tidak sampai 30 menit selesai. Ya. Oke, kemudian ya, ini contoh bentuk patahan dari hasil uji impact ya. Nah, Anda lihat ya, ini brittle fracture ya. Brittle itu maksudnya ketas ya. Jadi ini patah, ketas. Kalau ductile itu ulet ya. Jadi ini patah, ulet ya, ductile fracture. Nah, ini contoh yang brittle ya, yang ketas. Ini yang atas itu ketas, yang bawah itu ulet. Ya, gitu ya. Anda bisa melihat ini perbedaannya ini, ya. Nah, saya simpulkan nanti perbedaannya ini ya. Patah ulet ya, di sini patah diawali dengan deformasi plastik yang cukup besar. Ya.
Artinya sebelum dia patah, dia akan berubah bentuk dulu ya. Berubah bentuk itu mungkin dia akan seolah kayak ketarik memanjang gitu ya. Ini kan ulet ya ini ya. Jadi kalau Anda melihat benda ulet, itu kalau mau patah itu mungkin dia akan deformasi plastiknya besar gitu ya. Jadi bengkok dulu. Jadi kalau ciri-ciri yang misalkan ya, kalau Anda mau membedakan ya, patah ulet dan patah kertas itu gimana? Kalau patah ulet itu mungkin sebelum patah dia bengkok dulu. Ya, kalau poros ya sebelum patah mungkin dia agak bengkok gitu ya, patahnya porosnya bengkok dulu. Nanti lama-lama dia patah. Ya. Tapi kalau getas dia tidak akan mengalami bengkok dulu, jadi tidak ada deformasi plastiknya, tidak ada perubahan bentuk ya. Tahu-tahu dia patah itu aja ya. Jadi contohnya misalkan kapur gitu ya. Kapur itu kalau Anda kasih beban ya, dibebani sedikit-sedikit, dia tidak akan bengkok. Tapi nanti tiba-tiba dia patah ya. Nah, ini yang membahayakan ya untuk konstruksi mesin ya. Misal atau konstruksi bangunan ya, katakanlah jembatan. Jembatan itu sebelum dia mau rubuh atau patah, biasanya dia akan bengkok dulu ya. Misalkan strukturnya itu yang tengah lebih istilahnya melengkung gitu ya. Yang struktur yang tengah itu akan turun dulu permukaannya gitu ya. Nah, itu menjadi ciri-ciri atau sebagai tanda bahwa itu sudah bengkok. Misalkan gitu ya, berarti ini sebentar lagi akan rusak atau rubuh jembatan. Nah, itu yang penting di situ ya. Tapi kalau dia strukturnya itu getas, ya itu tidak ada tanda-tanda mau rubuh, itu enggak ada. Tidak ada penurunan level permukaan tanah ya, atau aspal, itu enggak ada. Nah, ini yang bahaya nanti ketika tiba-tiba dia bisa runtuh gitu ya. Nah, itu contoh ya, contoh perbedaan inisiasi patah ulet dan patah getas ya. Oke. Nah, di sini patah ulet diawali dengan deformasi plastik yang cukup besar sehingga butuh energi yang cukup banyak sebelum dapat mematahkan bahan ya. Jadi butuh energi yang besar. Ya. Kemudian nilai impact-nya tinggi. Jadi kalau patah ulet itu biasanya nilai impact-nya tinggi. Ya. Kemudian mudah dideteksi. Artinya tadi ya yang saya sampaikan ya. Jadi sebelum dia rusak itu pasti ada tanda-tanda dulu. Ya, ada tanda-tanda dulu. Ya, ada tanda-tandanya ya. Kalau poros biasanya dia kalau mau patah itu mungkin getarannya tinggi dulu karena dia berputar ya. Dia getarannya tinggi dulu gitu ya, bergetar dulu tinggi. Gitu ya. Setelah itu nanti dia akan rusak atau patah ya. Oke. Kemudian kalau patah getas ya di sini perambatan retak yang cepat ya. Jadi retaknya itu akan merambat gitu ya. Perambatan retak yang cepat dengan deformasi plastik yang sedikit dengan tegangan yang terjadi di bawah tegangan mulur bahan. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya retak itu patah itu pasti ada inisiasi atau awalan berupa retak gitu ya. Kalau mau patah itu biasanya ada retaknya. Ya. Jadi retak kecil dulu, kemudian bebannya semakin tinggi, retaknya semakin besar ya. Nah, jadi ini kalau kertas seperti itu ya, dia ada perambatan retak ya. Ini contohnya yang tengah ini ya. Ini brittle atau kertas. Jadi ini dilihat strukturnya itu istilahnya halus gitu ya, strukturnya halus ya, halus ya, bandingkan dengan yang patah ulet ini ya, ini strukturnya cenderung agak kasar ya atau berserabut ya. Oke. Kemudian ya patah getas itu nilai impactnya rendah ya, jadi ketahanan impactnya rendah ya. Setelah itu sulit dideteksi, ini yang membahayakan ya. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan patah ya. Ini sulit dibedakan. Nah, dalam struktur mesin itu cukup berbahaya ya kalau patah tanda-tanda patah itu tidak mudah dideteksi ya. Oke ya. Nah, ini contoh ya patahan yang pinggir ini ulet, yang ini cenderung agak getas gitu ya.
Ini gabungan ya, ini strukturnya ya, transisi atau ini gabungan ulet dan kertas ya. Oke. Permukaan patahan hasil uji impact ya, di samping menunjukkan bentuk patahan ya, paduan antara ulet ya, ulet itu yang ini ya, yang gelap ini ya. Dan yang kertas berarti yang tengah ini ya, mengkilap ya. Nah, ini contoh ya, contoh yang pinggir ini ulet, yang tengah kertas ya. Nah, kebanyakan bahan itu mempunyai sifat patah kertas dan patah ulet ya. Tergantung pada jenis tes yang dipakai serta kondisi temperatur ya. Jadi temperatur sangat berpengaruh terhadap keuletan suatu bahan ya. Jadi sangat berpengaruh. Misalkan kalau pada suhu rendah logam baja karbon ya itu dia menjadi sangat ketas ya. Tapi pada suhu tinggi dia cenderung menjadi lebih ulet ya. Nah, ini contoh ya. Baja ini ya bersifat ulet pada suhu tinggi dan bersifat ketas pada suhu rendah. Nah, dan di antaranya terdapat suhu transisi dari sifat ulet ke sifat ketas ya. Jadi ada transisinya nanti ya. Nah, sifat transisi jadi perubahan dari ulet ke ketas atau ketas ke ulet ya, tergantung temperatur tadi. Oke, kemudian ya uji impact tidak hanya dipakai untuk menghitung energi yang diserap ya, tetapi bisa juga dipakai untuk menentukan suhu transisi ya, suhu transisi dari sifat ulet ke sifat ketas ya. Oke, mungkin ada pertanyaan gini ya, kenapa kok pesawat itu bahannya menggunakan aluminium ya, tidak menggunakan bahan dari logam katakanlah gitu ya. Ya, kenapa kok pesawat itu menggunakan bahan dari aluminium bukan logam dari baja ya? Sorry, ya bukan maksudnya bukan logam ya, dari baja itu ya. Karena baja dan aluminium sama-sama logam ya. Oke ya. Kenapa kok seperti itu ya? Salah satunya ya, aluminium itu dia relatif lebih tahan terhadap perubahan suhu ya, perubahan suhu. Aluminium pada suhu rendah atau pada suhu tinggi itu kekuatannya ya hampir sama ya. Baik kekuatan, kekerasan, keuletan ya itu sama gitu ya. Tetapi kalau baja itu dia kalau suhunya rendah dia menjadi ketas ya. Menjadi ketas. Ya, sehingga kalau Anda dulu ya pernah melihat ya film Titanic ya. Film Titanic itu kapalnya itu nabrak gunung es gitu ya. Gunung es. Ya, pertanyaannya, apakah zaman dulu itu kapal itu kok bisa istilahnya hancur gitu ya? Padahal itu kan juga logamnya sangat kuat ya. Kapal zaman dulu kan itu sebenarnya kuat juga gitu ya. Kenapa kok itu ketika nabrak malah istilahnya bocor gitu ya? Salah satunya itu adalah kapal Titanic itu ya. Kapal Titanic itu materialnya itu adalah baja itu ya, kebanyakan ya. Nah, baja itu kalau suhunya rendah itu menjadi sangat getas ya. Bayangkan aja ketika itu kan di istilahnya kan gunung es itu kan pasti suhunya minus ya. Entah minusnya mungkin bisa sampai minus 30 gitu ya. Minus 30. Nah, pada suhu-suhu itu baja menjadi sangat getas ya dibanding pada suhu normal ya. Nah, kalau getas berarti kekuatannya juga cenderung akan turun ya. Makanya itu kapal itu Titanic itu dia mengalami kegagalan ya, nabrak kemudian ada bagian yang bocor itu ya, sehingga tenggelam ya. Sama kayak tadi pesawat ya, kenapa kok pesawat itu dia menggunakan bahan aluminium. Nah, di udara di ketinggian katakanlah
30.000 kaki ya, 30.000 kaki ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu ya, atau suhu ketinggian pesawat terbang itu ya, itu kalau diukur itu kurang lebih minus 50 derajat ya. Jadi kalau di atas itu suhunya, kalau Anda naik pesawat terbang itu ya, itu suhunya bisa sampai minus 30 sampai 50 derajat ya. Itu sangat dingin ya, sangat dingin. Nah, pada suhu itu logam baja itu akan mempunyai sifat getas ya, baja biasa ya. Nah, makanya tidak dipakai material dari bahan logam baja karbon ya untuk komponen pesawat ya. Karena nanti kalau sayapnya itu pakai logam baja karbon atau logam baja ya, nanti malah bisa istilahnya patah gitu ya sayapnya ya, karena dia menjadi ketas ya. Tapi kalau aluminium dia cenderung stabil ya pada suhu rendah atau suhu tinggi. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh transisi ya, transisi perubahan sifat dari ulet ke getas atau getas ke ulet ya. Jadi tergantung suhu. Ya, bahan itu bisa sangat getas pada suhu rendah. Ini impactnya rendah ya. Tapi dia bisa menjadi cukup kuat pada suhu tinggi ya. Nah, itu ya. Nah, ini rendah, ada daerah transisi ya. Kemudian ini ulet gitu ya. Jadi ini getas bisa berubah menjadi ulet ya, tergantung temperatur. Nah, oke, gitu ya. Nah, ini untuk sifat impactnya ya, sifat impact. Oke. Nah, ini saya lewati ya. Ini hanya tugas ya, nanti bisa dicari ya jawabannya, bukan tugas. Ya, hanya mungkin bukan tugas ya istilahnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke istilah creep ya. Jadi nanti kerusakan pada bahan itu ada istilah creep ya. Jadi sebagai contoh misalkan ya, ketika beban ya, sebuah beban digantung pada batang timah. Ini contoh aja ya. Ini contoh saya ambil material timah ya. Kemudian dibiarkan selama beberapa hari, maka timah tersebut akan meregang ya atau memanjang. Ya. Jadi kalau Anda punya batang timah ya, kemudian digantung ya, diberi beban ya. Jadi dikasih tali, kemudian ada bebannya di situ, di bawahnya gitu ya. Nah, selang beberapa hari timah tersebut akan memanjang. Nah, hal ini disebut dengan istilah creep ya atau mulur. Jadi bahan itu bisa mulur karena adanya beban ya. Nah, masalah creep atau problem creep itu akan meningkat ketika material berada pada suhu yang tinggi. Ya, jadi masalah creep ini akan meningkat ketika material berada pada suhu yang tinggi atau material tersebut memiliki titik leleh yang rendah, seperti katakanlah timbal itu ya. Jadi titik lelehnya rendah ya. Jadi kalau Anda membayangkan misalkan ya turbin ya. Jadi turbin pada pesawat ya. Turbin itu kan dia kan pasti suhunya tinggi ya. Karena dia menggerakkan, atau turbin gas itu berarti gas hasil pembakaran dipakai untuk menggerakkan turbin. Ya, jadi gas pembakaran dipakai untuk menggerakkan turbin ya. Atau kalau di pabrik gula atau pabrik kelapa sawit, ya itu juga ada turbin uap. Nah, turbin uap berarti uapnya juga suhunya tinggi ya. Suhunya tinggi sekitar 350 sampai 450 ya, tergantung tekanannya nanti ya. Itu sangat tinggi sekali. Nah, ketika turbin itu atau istilahnya baling-baling ya, baling-baling atau apa itu istilahnya ya. Jadi sudut turbin ya. Sudut turbin itu bisa mengalami mundur juga ketika diberi beban tinggi ya. Nah, itu ya. Nah, apa akibat dari creep ini ya? Jadi creep ini dapat menyebabkan material gagal ya atau rusak atau patah pada tegangan yang jauh di bawah kekuatan tariknya. Ya, jadi ini problem creep ya. Ini bahaya ya. Jadi mungkin ketika dihitung secara standar bebannya rendah itu ya. Masih di bawah kekuatan tariknya.
Tetapi ketika ini mulur itu bisa karena suhu tinggi ya, maka material itu bisa rusak atau patah pada beban yang rendah. Ya, nah ini ya, creep. Ya, ini namanya creep ya. Jadi kita juga harus hati-hati ketika melihat komponen yang atau mesin yang dipakai pada temperatur tinggi kayak tadi ya, turbin tadi ya. Nah, itu aman nggak terhadap creep gitu, katakanlah gitu ya. Nah, ini juga menjadi problem orang-orang mekanik ya, orang-orang mesin. Ya. Makanya banyak dicari atau dipakai bahan-bahan yang ketahanan gripnya itu tinggi, gitu ya. Oke, kemudian ya nanti itu ada juga yang disebut dengan fatigue ya atau kelelahan. Ya, ini juga dijumpai pada komponen mesin ya. Apa itu fatigue? Ya, fatigue itu adalah eh, kelelahan ya, kerusakan akibat lelah ya, kerusakan kelelahan akibat adanya beban berulang ya. Jadi beban berulang itu contohnya adanya getaran gitu ya. Jadi pada katakanlah mesin yang berputar ya, mesin yang berputar itu misalkan poros gitu ya. Poros ya, poros mobil ya. Tolong itu ya, Fajar itu dimatikan ya mic-nya ya. Tidak mengganggu. Ya. Ya. Jadi fatigue itu terjadi akibat adanya beban berulang ya. Jadi lelah. Jadi bahan itu bisa mengalami kelelahan akibat adanya beban berulang ya. Beban berulang itu misalkan bebannya dinamis ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Ya, contohnya tadi ya, misalkan paling gampang ya contohnya itu adalah getaran ya. Jadi getaran pada komponen mesin ya, getaran ya. Atau misalkan pada komponen yang berputar ya, bisa motor listrik atau apa gitu ya. Ya, beban berulang ya, itu bisa menyebabkan fatigue ya, kelelahan. Nah, ketika material diberi beban pada arah yang berbeda di waktu yang berbeda, maka hal ini dapat menimbulkan retak ya. Jadi misalkan ya, mesin itu dalam 1 menit itu mengalami gaya tarik dan tekan, katakanlah gitu ya. Jadi mesin ya, poros itu kadang ditarik, kadang ditekan dalam 1 menit dengan rentang waktu atau pergantiannya itu 1 detik sekali gitu ya. 1 detik ditekan, 1 detik ditarik gitu ya. Itu berulang terus. Nah, maka hal ini dapat menyebabkan retak ya. Nah, ya, pada saat yang sama material ya mengalami kegagalan akibat beban tersebut yang besarnya itu lebih kecil dibanding kekuatan tariknya ini ya. Ya, makanya nanti disebut dengan kegagalan lelah ya, kegagalan lelah atau fatigue failure. Bebannya itu kecil ya. Bebannya kecil. Kayak Anda itu mematahkan kawat. Itu mungkin bebannya tidak banyak ya. Anda hanya nekuk-nekuk mungkin 10 kali ya, tekuk naik turun gitu ya. Beban yang Anda berikan kecil, tapi kawat bisa patah. Ya, berarti itu kawat mengalami kegagalan karena kelelahan. Ya, nah, itu beban itu ya kalau Anda tekuk berarti itu adalah beban tarik dan tekan gitu ya. Nah, tekuk itu kan nekuknya ke atas ke bawah gitu ya. Berarti tentu ada beban tarik dan tekan di situ. Ya, di tekuannya itu ada tarik dan tekan ya. Anda ulang-ulang terus maka itu akan menyebabkan kawatnya patah dan patahnya itu akibat kelelahan ya. Kalau hanya Anda tekuk sekali 2 kali tidak akan patah. Ya, tapi kalau berkali-kali itu patah ya karena lelah tadi ya. Oke. Getaran merupakan salah satu contoh penyebab fatigue ya. Nah, kalau banyak getarannya, ya, suatu mesin itu getarannya banyak, itu akan mempercepat terjadinya kegagalan fatigue ya, atau kegagalan akibat kelelahan ya. Oke.
Bagaimana fatigue dapat dicegah? Ya, fatigue dapat dicegah dengan menerapkan desain yang baik. Misalkan apa? Ya, misalkan ini ya, permukaan akhir ya, misalkan kalau Anda buat komponen ya, bisa poros, bisa penampang plat gitu ya. Ya, poros misalkan ya, itu harus halus gitu ya, permukaan akhir yang halus. Jadi harus sangat halus ya, harus digerinda katakanlah gitu ya, bukan hanya dipotong menggunakan mesin bubut atau gergaji gitu ya. Itu harus dibuat lebih halus gitu ya, digerinda untuk mengurangi kemungkinan terjadinya retak di permukaan ya, retak di permukaan ya. Oke. Kemudian menghindari adanya sudut tajam pada komponen mesin ya. Nah, ini contohnya ya, sudut tajam itu bentar ya. Sudut tajam itu misalkan poros ya. Poros bertingkat ya, kayak gambar mesin itu ya. Nah, sudut tajam itu berarti ini ya. Ini namanya sudut tajam. Nah, ini harus dihindari ya. Nah, gimana cara menghindarinya? Gitu ya. Misalkan ini poros ya. Berarti ini dibuat ada radiusnya gitu ya, agak melengkung gitu ya. Jadi dibuat melengkung gini. Nah, berarti ini menghindari adanya sudut tajam ya. Ini ada radiusnya. Nah, ini untuk menghindari sudut tajam tadi. Ini akan atau untuk menghindari terjadinya fatigue ya, atau kelelahan. Kemudian terakhir itu adalah menghindari terjadinya korosi atau karat ya. Jadi karat tidak boleh terjadi pada komponen mesin supaya tidak mengalami kelelahan ya. Itu beberapa metode untuk mencegah terjadinya fatigue ya. Oke ya, terakhir ya untuk pertemuan kali ini adalah pengujian mikroskopik dan makroskopik ya. Nah, jadi uji makroskopik dan mikroskopik artinya ini pengujian tapi dengan melihat struktur makro dan mikro ya. Struktur makro berarti strukturnya yang makro ya, garis besar ya. Kalau mikro berarti kecil gitu ya, yang kecil ya. Ini contoh ya. Ya, struktur makro bisa dilihat menggunakan kaca pembesar ya. Pembesaran antara 2 sampai 20 kali di sini dapat menunjukkan cacat makro permukaan. Contohnya adalah retakan ya atau crack. Ya. Nah, supaya kita bisa melihat dengan jelas, kadang-kadang diperlukan pemolesan spesimen ya. Jadi spesimen atau bahan yang mau kita lihat masuk struktur makronya itu dipoles dulu ya. Sebagai contoh ini ya. Ini katakanlah ini sambungan las. Sambungan las ingin dilihat secara makroskopik ya. Oh, berarti ini adalah logam induknya, logam lasnya ya. Logam lasnya, kemudian ini yang agak terang ini adalah batas ya, batas antara logam las dengan logam dasar yang dilas ya. Ini contoh ya. Nah, ini struktur makronya ya. Nah, ini juga harus dipoles dulu supaya kelihatan ya. Kalau nggak dipoles dulu nggak akan kelihatan seperti ini. Ya. Kemudian ini contoh ya, struktur makro kegagalan atau patah akibat kelelahan ya, fatigue. Nah, jadi kalau Anda lihat misalkan poros ya, ini komponen poros yang patah. Itu bisa diteliti atau diteliti apa penyebabnya gitu ya. Nah, ini contoh poros ya. Jadi fatigue, jadi kegagalan akibat kelelahan ya pada sebuah poros. Nah, diawali misalkan dengan adanya retak kecil ya, cacat mikro. Retak kecil, kemudian karena dia bergetaran ya, getaran dan ada beban tinggi, maka dia akan merambat retak itu. Kok bisa merambat? Ciri-cirinya apa? Karena ini ada garis pantainya ini ya, ada garis-garisnya ini. Oh, ternyata ini berarti pertambahan retaknya ya. Nah, ini dilihat ya dari tahun 1931 ya sampai 51. Ini terjadi retak
atau terjadi rambatan retak ya, dari sini sampai ini gini terus ya, ada striasi garis pantai gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah sampai di sini tahun 51 ini langsung patah gitu ya. Ini kan beda strukturnya ya. Nah, ini beda ya. Ini fast fracture ya. Jadi ini kegagalan cepat ya, patah gitu ya. Nah, ini contoh ya, cara meneliti atau melihat, istilahnya ini investigasi gitu ya. Cara menginvestigasi kerusakan pada poros. Ya. Oke, ini yang makro ya. Jadi tidak ini hanya dilihat menggunakan mikroskop pembesaran antara 2 sampai 20 kali. Nah, kemudian ada lagi uji mikroskopik ya. Kalau mikroskopik ini biasanya menggunakan alat yang namanya mikroskop ya, mikroskop optik. Ya, ini contoh alat ujinya ya. Nah, untuk apa di sini ya mikroskopik? Dipakai untuk menentukan struktur mikro aktual pada logam ya. Struktur mikro itu berarti struktur penyusun logam-logamnya itu ya. Memakai mikroskop dengan pembesaran sampai dengan 50.000 kali ya. Spesimen harus dipoles ya dengan standar yang sangat tinggi. Nah, ini contoh ya, kalau Anda melihat struktur mikronya. Ya, yang ini adalah baja karbon rendah ya strukturnya. Yang kanan itu besi tuang ya, atau istilahnya cast iron. Struktur mikronya berbeda sangat jauh ya. Nah, ini Anda contoh ya, ini lihat garisnya dari sini ke sini ya, itu hanya 200 mikrometer ya, kecil sekali. Nah, dilihat ya di sini sebenarnya putih itu adalah ferrit ya, alpha ferrit. Yang hitam itu perlit. Ya, nanti kita bahas ya di pertemuan yang lain apa itu perlit, apa itu ferrit ya. Nah, kalau yang ini besi tuang kelabu itu ada serpian ya, bentuk serpian karbon ini ya, karbon bebas ya. Nah, yang gelap, yang terang itu adalah perlitnya gitu ya. Nah, ini contoh. Sudah berbeda sekali ya struktur mikronya. Biasanya ketika struktur mikro berbeda, otomatis sifatnya juga berbeda. Sifat entah kekerasannya, kekuatannya, keuletannya, ketangguhannya itu pasti berbeda ya. Jadi dengan melihat struktur mikro, kita bisa istilahnya memprediksi bahwa sifat mekaniknya juga pasti berbeda ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ya, nanti kalau Anda melakukan pengujian mikroskopik ya, nanti akan Anda lakukan ya di lab ya, kalau Anda sudah ke Jogja ya. Itu ada yang namanya cairan ETSA ya. Ini persiapan aja ya. Jadi sebelum dilihat menggunakan mikroskop itu harus dipoles dulu ya. Kemudian ada cairan ETSA ya, berupa cairan asam yang dipakai untuk menampilkan struktur yang berbeda dalam sebuah logam ya. Jadi ini intinya sebenarnya untuk membuat logam itu sedikit berkarat gitu ya. Untuk melihat atau untuk dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kalau enggak pakai cairan ini enggak akan kelihatan ya. Ya, enggak akan kelihatan. Untuk baja itu menggunakan asam nitrat ya 1 sampai 2%. Kalau aluminium menggunakan soda kaustik 10 sampai 20% ya. Nanti mungkin kalau pas praktikum aja ya nanti Anda praktekkan ya pas di sana. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini. Mungkin untuk pertemuan kali ini ya materinya cukup sampai ini ya. Uji mikroskopik ya. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya tutup ya. Untuk hari ini mungkin tidak ada tugas atau kuis ya untuk materi teknologi bahan ya. Ya, nggak ada ya. Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya, cukup sekian. Dan besok kita ketemu lagi untuk gambar yang apa itu? Mata kuliah apa?
Anda lihat absennya di add link atau disiakan? Harusnya sudah benar toh? Tidak benarnya gimana? Harusnya sudah benar sesuai absen kok itu. Ya. Maksudnya gimana presentasi itu? Untuk mata kuliah saya atau gimana? Ini untuk saya atau yang lain? Mata kuliahnya. Halo? Jadi untuk mata kuliah apa? Halo, tadi yang... Hah?